Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya yakin saudara di pagi hari ini dalam keadaan sehat, bersukacita, dan siap menerima berkat Tuhan yang baru. Puji Tuhan, di hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka di dalam Mazmur 103 ayatnya ke-13. Kata firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan, judul firman Tuhan di pagi hari ini yaitu keintiman. Nah saudara, dari ayat 13 ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik, penuh kasih, Dia lemah lembut dan intim dengan anak-anaknya. Bukan seperti penguasa yang kita lihat di dunia ini. Di dalam kata intim ini menggambarkan suatu hubungan yang sangat dekat, karib, mesra, dan mendalam, seperti hubungan suami istri ataupun orang tua dengan anak-anaknya. Dan di sini pun menjelaskan bahwa Allah ialah Bapa yang mengasihi setiap kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi Dia mengasihi di tengah keterbatasan kita. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita terjatuh, terpuruk saudara. Ketika seorang ayah mengajari anaknya untuk berjalan, pasti sang ayah menyokong, memapa, ataupun membantu dia. Tidak seketika itu langsung dibiarkan begitu saja saudara. Dan ketika anak itu terjatuh, pasti sang ayah spontan langsung menangkap, merangkul, dan sambil berkata kepada anaknya, ada ayah di sampingmu. Itu yang dilakukan oleh ayah ketika ayah itu intim dengan anak-anaknya saudara. Bapa kita di sorga pun demikian saudara. Dia jauh lebih mengasihi kita. Saat kita salah, Dia tidak langsung menghajar kita. Saat kita lalai, Dia tidak langsung menuntut. Tapi Dia mengasihi dan membimbing kita. Jadi jangan pernah ragukan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Percayai Dia, terbukalah dengan Dia saudara. Ketika saudara mengalami yang namanya kerapuhan, hati saudara sedang terluka, bawa setiap luka saudara kepadanya. Ketika saudara datang ke hadiratnya, duduk di kakinya, menceritakan semua apa yang saudara rasakan. Percayalah, hadirat Tuhan itu akan memenuhi saudara dan saudara akan intim dengan Dia. Kita mungkin sering bercerita dengan orang-orang di sekitar kita. Memang mereka memberikan masukan saudara, tapi seringkali itu tidak membuat hati kita puas. Karena kepuasan sesungguhnya yaitu di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara datang ke hadiratnya, menyembah Dia, maka rasakan keintiman itu akan Anda rasakan tanpa rasa takut ditolak saudara, tanpa rasa takut dicaci walaupun Anda salah. Dia menerima saudara apa adanya karena Dia mau intim dengan kita saudara. Allah kita itu penuh kasih dan Dia aktif untuk menyatakan kasih-Nya. Dia tidak menunggu dulu kita melakukan kebaikan, kita memberikan persembahan kita baru Dia memberkati, mengasihi kita. Tidak saudara. Dia selalu mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita. Jadi jangan jadikan kebaikan itu, persembahan kita sebagai alat transaksi dengan Tuhan. Ataupun sebaliknya, jangan tunggu dulu Allah memberikan apa yang kita doakan, mengabulkan apa yang kita harapkan, baru kita melakukan kebaikan. Jangan saudara. Tapi mari teladani Dia tetap mengasihi dan selalu memberi. Takut akan Tuhan adalah suatu kunci hubungan. Kasih diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Takut di sini berarti hormat, tunduk, dan menaati, bukan ketakutan yang melumpuhkan saudara. Keintiman tumbuh ketika kita menghormatinya dan mempercayai didikannya. Hidup dalam ketaatan sebagai respon atas kasih-Nya, bukan untuk membeli kasih-Nya. Nah, melalui keintiman kita dengan Dia, kehidupan kita dibaharui dari hari ke seharinya saudara. Di dalam suatu buku cerita bercerita tentang seorang ayah yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan anaknya, dengan putrinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain layangan, bersepeda, berpeta umpet, dan banyak hal lainnya. Suatu hari sang ayah melihat perubahan di dalam diri anaknya. Si anak mulai mengurung diri ketika sang ayah mengajak untuk pergi bermain seperti biasanya. Si anak ini selalu mencari-cari alasan. Nah, mengetahui hal itu, sang ayah berpikir, mungkin putriku sudah mulai beranjak dewasa. Sang ayah ini berpikir, mungkin putriku sudah beranjak dewasa dan memiliki banyak teman-teman sehingga dia tidak lagi meluangkan waktu bersama denganku.
Nah, meskipun demikian sang ayah selalu mencari tahu apa sebenarnya penyebab alasannya kenapa sang anak ini menghindar dari dia. Sehingga akhirnya sang ayah ini tahu ternyata sang anak ini menyiapkan suatu gambaran yang indah tentang dia dengan ayahnya. Dan si anak ini memberikan hadiah itu di pesta hari ulang tahun ayahnya. Ketika sang ayah menerima kado dari putri tersebut, sang ayah langsung memeluk anaknya, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata, "Sayang, aku suka sekali dengan gambaran ini. Tapi lain kali kita foto dan kita print aja ya. Karena ayah lebih senang mendapati engkau menghabiskan waktu bersama-sama denganmu dibanding apapun yang kamu buat untuk ayah." Nah, seperti itulah hati Bapa di sorga, saudara. Dia lebih menginginkan kita menghabiskan waktu dengan dia. Dia lebih menginginkan keintiman kita dengan dia, saudara. Dibanding dengan banyak hal yang kita lakukan. Melakukan kebaikan, mempersembahkan setiap apa yang kita miliki itu adalah hal yang baik, hal yang positif yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Tapi ingat saudara, dia lebih menginginkan keintiman kita, kedekatan kita dengan dia. Kita tahu bahwa persembahan pelayanan kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan jika hal tersebut mengurangi waktu keintiman kita dengan dia, kedekatan kita dengan dia, dan kebersamaan kita dengan dia. Bukan berarti memberikan persembahan, pelayanan, menyibukkan diri dengan kegiatan gerejawi tidak perlu. Tapi poin pentingnya ialah jangan sampai kita terlalu sibuk melakukan perbuatan baik, sibuk dalam pelayanan sehingga kita lupa ataupun sudah terlalu letih untuk melewatkan waktu saat teduh membangun keintiman dengan dia. Dia menunggu kita setiap waktu, saudara. Mari lewatkan waktu dengan dia, bangun kedekatan keintiman dengan dia seperti layaknya seorang anak dengan Bapa, saudara. Karena tidak ada hal yang lebih indah dibandingkan kita duduk menikmati hadiratnya. Tidak ada yang bisa menggantikan keintiman kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah setiap kehidupan kita semakin hari semakin dekat dan membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara memiliki masalah, jangan ragu untuk datang ke hadiratnya. Dia siap memulihkan saudara. Apapun sekarang kondisi saudara, datang ke hadiratnya. Itu adalah solusi paling terbaik, saudara. Puji Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai hari ini, itu karena kemurahan-Mu. Dan kami sangat berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena kami punya Bapa seperti Engkau yang selalu mengasihi kami. Bahkan ketika kami berbuat salah sekalipun, Engkau mengajari dan membimbing kami dengan lembut Tuhan. Mari Bapa yang baik, tetap ajari kami anak-anak-Mu untuk membawa diri kami, mendekatkan hati kami untuk semakin intim dengan Engkau Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu di hari ini dapat bertumbuh dalam hati setiap sidang jemaat Tuhan. Sehingga kami semua sama-sama dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami bawa hidup kami bahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.